Ini Rejara paling nggak sopan nih pakai celana panjang nih kan. Halo guys, kenalin. Iya, hai. Hey, what's up? Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Oh, center. Please have a seat. Hello. Hello. Lupi. Nice to meet you. Oke. Wow. Halo. Dulu kali siapa? My name is Gary. My name is Han. Han. Nice to My meet name is Jake. Jake. I'm Jake. I'm Rifki. Okay. I'm Richard. I'm sorry. I'm TP. My name is TP. TP. Oke. Oke. Teman-teman, I using bahasa ya. Iya. Oke. Han is bahasa Inggris lagi. Yeah. Han our general manager. General manager dari Sintayong Foundation. In ST Foundation. Sintayong Foundation. Okay. And teman baiknya dari Coach Sin lah. Jadi kenapa ada STY Foundation, inisiasi dari Han juga dan STY. Oke. Nah, Jack ini partnernya Han, bantu kita juga di foundation dan kita lagi coba bikin beberapa program sih sebenarnya. Itu makanya aku datang ke sini sama Arab, mungkin Coach juga lagi dalam perjalanan, pengen ngasih tahu sebenarnya ke teman-teman bahwa Sintayong Foundation murni punya tujuan adalah bikin generasi emas sepak bola Indonesia. Oke. Gitu. Kita jadi memang mulainya dari usia 9, usia 15 dan usia 17 gitu, Rap. 9, 15, 17. 9, 15, 17. Kenapa umur 17? Karena kita pengennya ada yang long term, ada yang short term. Yang long term kita usingnya umur 9 sampai 15, short termnya adalah usia 17. Karena 17 kita prediksikan di umur dia ke 19 dia sudah bisa menjadi professional player lah. Gitu. Oke. Gitu. Plannya hari ini ngapain kita, Mas? What's the plan for today? What's the plan for today? Oke, plan hari ini sebenarnya coach nanti akan datang ke sini, lebih ngobrol-ngobrol aja sebenarnya sama kita dibantu sama teman-teman di sini buat auction barang STY Foundation yang akan ditandatangan sama coach langsung di sini. Jadi harapannya dari uang yang terkumpul dari auction dan yang kemarin sudah dilakukan itu bisa mendukung program-program kita. Jadi the regular programnya itu kita setiap bulan tuh ada 2 sampai 3 program. Kelas kemarin, Sabtu kemarin kita baru di sekolah Hutan Besar. Itu sekolah yang berada di tempat pembuangan akhir. Oke. Jadi memang anak-anaknya adalah anak-anak pemulung. Gitu. Jadi kita kemarin datang ke sana, kita saring kebahagiaan, kasih mereka susu, kasih mereka peralatan sekolah, terus juga makanan dan segala macamnya. Gitu. Nah, sebelumnya di bulan Januari kita di sekolah kolong jembatan. Dan mereka sama, memang target kita adalah anak-anak yang underprivileged. Dan kita kepengennya, dan kita yakin dan kepengen setiap anak yang ada di Indonesia punya kesempatan yang sama. Mau dia tidak mampu, mau dia disabilitas, mau dia segala macam, mereka tuh punya kesempatan yang sama lah di sepak bola gitu. Dan kita pengen bantu mereka untuk bisa merubah mimpi mereka menjadi lebih baik. Siap. Yang di auction nanti like what item that going to be auction? Oke, kita ada dua barang yang akan kita auction. Pertama jersey, terus yang kedua tuh adalah bola ukuran bola spek. Hanya password HP lu. Bola 846. Bilang ya. Ya, di sini diganti. Ganti ya. lagi. Bisa diganti ya. Jadi nanti akan ada bola juga. Oh, bola. Oke. Bola yang akan kita lelang lah. Oke. Jadi memang harapannya hari ini bisa berjalannya acara ini lancar, terus juga aku bisa bilang juga di sini ke teman-teman juga, ke viewers juga bahwa seluruh hasil uang donasi yang dari kemarin dan hari ini
itu semua kita akan fokuskan di program-program kita. Gitu. Dan aku terima kasih banyak timnya Arab buat kemarin sudah bantu kami juga. You guys know like how much donation that we got from yesterday? Oh, I have no idea. It's like I don't know. 500 ya. 230 million rupiah. Iya. 230. Itu dia udah It's 230. around. 230 juta. Thank you. Thank you. Thank you, Potonasi. Well, then let me introduce about the foundation. Yep. Well, before this foundation start out, actually Coach Shin, he got a lot of things from Indonesia. Before Coach Shin had a bit of struggling from everywhere, not everywhere, but like in his career. But once he got the good opportunity from Indonesia, then he really want to pay back. Okay. Yeah, because he got a lot of too much love from all the umumnya dari negerinya. Terus it's time to pay back. Okay. So that's why everyone come back. So me, and James, Jay, and his board member. Yeah, let's build up the foundation to give what he got from people. Okay. Yeah. So even today, he was so tired, and then he getting into the cancer free. Iya, hari ini di acara Yayasan Kanker Anak Indonesia. Coach datang ke sana, isi acara bareng sama foundation. I can see he looked very tired, but he still. Yeah, I can tell. Yeah. So that's our vision and mission. Whatever his talent, whatever his connection from Korea, he just want to give it to Indonesia. Pay back. Okay. So that Indonesia industry whatsoever increase. Yeah, same Korea back in 1980, we got a lot of donation from another country too. Yeah, Korea was like second poorest country in the world. In the world before. Yeah, before. Yeah, Lower than- before lower was than so Philippines. poor. Lower than we pinjam uang dari Philippines. Okay. Then I don't know. All of a sudden, after I born, and countries growing up, and then people change their lifestyle, GDP going up, things Yeah. like that. But in the middle, there was someone who doing these kind of things all the time without any purpose. Right. So that he want to do the same way because he got so many things from Indonesia. Then it's time to pay back. Okay. Now, guys. Thank you. Saya. Did you guys went to Car Free Day or just the cancer? Just only event? for Cancer Free Day, Car Free Day. The Car Free Day, right? Yeah, in the name of the event is Cancer Free Day, in Car Free Day. In Car Free Day. Cancer Free Day, Car Free Day. Jadi kita datang ke sana, kita happy sama anak-anak penderita kanker, bareng sama Coach Shin juga, dan kita pengen menunjukkan bahwa foundation ini bukan hanya ngomongin soal sepak bola sebenarnya, tapi kita juga kepengen yang tadi aku bilang bahwa anak-anak yang mempunyai keterbatasan, mungkin dia sakit atau segala macam. Jadi tadi fakta uniknya juga Rap, ada satu anak yang dia itu adalah pemain bola, terus dia jatuh, dia baru tahu kalau ternyata dia kanker tulang, dan dia sangat pengen sekali lah jadi pemain sepak bola. Makanya tadi juga ketemu sama coach sebagai bentuk dukungan lah, bahwa ya penyakit itu ya bisa kita sembuhkan. Kalau cancer kan bisa kita sembuhkan, tergantung semangatnya itu. Makanya kita datang ke sana untuk kasih semangat ke teman-teman yang ada di sana, penderita cancer. Terus juga ya kita happy lah sama mereka. Kita main bola juga tadi sama mereka. Gitu. Nah, paling aku mau coba introduce the main program dari foundation. Jadi
kita ada program yang namanya Scouting Talented for Yoda. Scouting Talented. Yes. Oh, oke. Jadi kenapa namanya Yoda? Yoda itu dalam bahasa Sanskerta itu adalah pejuang. Jadi kita kepengennya anak-anak ini menjadi pejuang buat dirinya sendiri, at least orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Jadi kita pengennya mereka tuh bisa berubah untuk menjadi seorang pemenang, pejuang. Nah, konsepnya adalah kami akan scouting di setiap daerah untuk mencari bakat anak-anak yang memang mempunyai keterbatasan untuk bisa lebih tinggi. Kayak misalkan dia mau main bola, mau masuk profesional kan gapnya agak jauh ya. Nah, kita pengen cut itu sebenarnya. Nah, setelah itu mereka akan kita seleksi, kita akan audisi, terus juga nanti akan ada campnya. Camp itu nanti akan diisi oleh program nutrisi, terus fisik, terus juga skill dan lain sebagainya lah. Nah, kita pakai adalah kurikulum dari Coach Sintayong. Gitu. Nah, setelah itu mereka akan lulus dan menjadi Yoda, dan kita akan kayak model transfer pemain lah dengan klub yang ada di Korea. Jadi harapannya mereka punya pengalaman di level internasional, level profesional juga di sana. Dia balik ke sini, harapan kita juga jadi pemain tim nasional. Makanya target kita adalah 2045 kita punya generasi emas sepak bola. Karena 250 juta jiwa, 11 orang pemain harusnya bisa ya. Kita bisa bikin generasi emas sepak bola lah. Dan kita bisa jadi raksasa Asia selanjutnya. Gitu. Berarti sudah ada kerjasama sama klub Korea juga? Sudah. Oh, Sudah. oke. Kita ada kerjasama dengan, karena kan coach di Korea kan relationship-nya banyak ya. Dan coach juga kan mantan pelatih di sana. Jadi kerjasama itu udah kita bisakan, bukan bisakan, diokekan. Gitu. Kinhan, want to say anything? Say everything. Gitu. Do you have any question, guys, for foundation? Foundation. I got one stupid question. That T-shirt is not gonna be auction, right? No. We have another. It's for me, right? It's for me only, right? Yes. Okay. Appreciate it. Thank you. That's it. That's the only question. Okay. We have another question. That's a big question. Ya, jadi today we have a 5 jersey. Okay. It's another jersey, same jersey, the same jersey, but it's just different in the color. Okay. Di kerahnya aja warnanya beda. Dan itu memang yang ini sangat-sangat limited sih, Ran. Jadi yang kita bawa itu memang kita mau semuanya balik lagi ya, kita pengen menghasilkan dari hal-hal yang bisa kita lakukan lah. Karena ya balik lagi ini bukan ngomongin soal gimana sih cara dapetin uangnya, terus kalian jalan programnya gimana sih, ya salah satunya adalah ini. Makanya gue terima kasih banget sama Aram sama tim buat kasih kita kesempatan ada di sini. Gitu kan, ya balik lagi mudah-mudahan apa yang sudah kita capai dari acara yang kemarin dan hari ini kita bisa bikin lah generasi sepak bola emas Indonesia 2045. Mau nanya, kalau ini kan mungkin banyak dari penonton, dari anak-anak mungkin sama orang tua yang pengen jadi pemain sepak bola, pengen gabung ke STI Foundation. Nah, cara buat joinnya gimana ya? Maksudnya kayak yang tadi pengen bikin generasi emas, semua orang udah pasti mau. Scouting itu. Scoutingnya itu gimana prosesinya gitu? Oke. Misalkan dari daerah atau gimana? Oke, jadi sebenarnya kita akan lakukan ini nanti di bulan Juli Agustus. Juli Agustus. Tahun ini. Jadi akan ada 3 season. Season pertama itu kita lakukan di Jabodetabek area. Jadi akan terfokus. Let's say kayak misalkan gua akan lakuin ini di salah satu tempat misalkan. Kita ngomong misalkan lapangan sepak bola. Jadi siapapun itu bisa datang ke sana. Itu salah pertama. Cara yang kedua, mereka kirim video skill bakat talentanya ke kita. Nanti kita akan kurasi sampai akhirnya mereka dapat undangan untuk bisa ikut audisi. Terus saran yang ketiga itu jalurnya mungkin kayak kayak misalkan Arab, Mas, gua ada anak kenalan nih, rekomendasi itu bisa kita langsung bisa. Terus season keduanya kita akan lakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Harapannya adalah kenapa Jabodetabek pertama, karena ya kami tahu bahwa banyak juga di Jabodetabek yang punya yang harusnya bisa punya kesempatan yang sama lah. Terus kedua kita ngambil Jawa Tengah, ya kita juga pengen melebarkan sayap di Pulau Jawa. Terus yang ketiga itu adalah kita akan lakukan di wilayah Indonesia Timur. Jadi dari bakat-bakat teman-teman, adik-adik kami di wilayah Indonesia Timur tuh bisa punya kesempatan lah. Ya. Jadi akan berjalan tuh kurang lebih 3 season. Kita sebut 3 season. Nah yang tadi aku bilang ya konsepnya kirim video, datang langsung atau kita kasih rekomendasi dari yang siapa gitu sih. Berarti nanti pembinaannya fokus dari kurikulum yang dikasih sama Betul. coach. Betul. Kurikulum kayak apa sih? Kurikulum itu kayak apa sih? Ini gue nggak ngerti. Jadi gini, kalau di Korea, di Jepang, karena gini, kalau melihat perkembangan sepak bola di Jepang dan Korea itu, mereka kan dari zero sebenarnya. Indonesia pernah ngalahin Jepang loh di tahun lalu, beberapa tahun lalu, puluhan tahun yang lalu lah. Tapi mereka fokus di sana karena mereka tuh mempelajari setiap negara yang sedang berkembang sepak bolanya. Nah kami kenapa fokusnya adalah di Korea dan di Jepang? Jadi ada dua negara nih yang akan kita transfer pemainnya. Korea dan Jepang. Karena kita melihat bahwa saat ini Korea dan Jepang adalah raksasanya Asia. Jepang udah wow gitu kan. Korea pun sama. Secara bola ya. Secara kita ngomongin secara bola. Dibanding dengan negara-negara Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kita ini kan sekarang lagi fokusnya supaya bisa menjadi macan Asia lagi lah. Tapi harapan kami di 2045 tuh kita punya bukan hanya Asia harusnya, tapi dunia. Makanya kita juga berharap dukungan juga buat teman-teman untuk bisa bantu kami lah. Dan kita sangat berharap Indonesia juga nantinya lolos di Piala Dunia, karena itu adalah awal batu loncatan pertama lah sebenarnya itu. Dan kurikulum yang akan diberikan, pertanyaannya Arab adalah mulai dari fisik, karena Indonesia fisik memang harus digonjlok. Terus kedua kita ngomongin soal nutrisinya, balik lagi karena ini masih kecil, masih yang bisa dibentuk lah, bodinya itu bisa dibentuk. Karena berkembang masih tetap. Betul, masih bisa berkembang. Tapi kalau misalkan udah umur 20, 22, 23 tuh udah agak susah tuh. Itu kan makanya kita fokusnya di pengembangan usia dini. Terus yang ketiga itu adalah skillnya. Jadi kita mengasah semua skillnya. Nah, sebuah catatan ketika nanti mereka menjadi seorang Yoda itu tidak hanya ngomongin soal skillnya, tapi attitude-nya. Dan kita nggak mau nanti ketika sudah menjadi Yoda, attitude-nya itu tidak ada. Walaupun skillnya bagus kayak Ronaldo, tapi attitude-nya nol. Wah, kita kadang-kadang kan balik lagi, ketika lu menjadi pemain nasional, ketika lu menjadi pemain bola profesional, mereka itu adalah representasi negara. Media nasional gitu, mereka representasi negara, mereka harus bisa jaga attitude-nya gitu kan. Dan yang akan kita fokuskan adalah di attitude. Penilaian pertama, yang kedua baru kita ngomongin skill. Kenapa penilaian pertama itu attitude? Karena attitude itu watak dan agak susah dirubahnya kalau bukan dari dirinya sendiri. Kalau kita ngomongin skill, everybody di sini kalau memang misalkan mau fokus, ya bisa aja gitu kan, karena bisa kita asah. Tapi kalau attitude tuh nggak bisa. Jadi gitu. Berarti attitude juga dari kecil nih. Attitude-nya dari kecil kita tanamkan, betul. Karena kan ya mungkin teman-teman di sini tahu coach itu kan emang galak ya. Kalau melatih timnas kan galak banget ya, gitu kan. Dan suka banyak interview pemain-pemain timnas itu bilang coach itu galak. Ya memang karena ya balik lagi ini bukan buat gua, ini buat lu gitu. Bahasanya gitu lah. Dan kita pengen nanamin itu dari usia ini. Coach ini kan lu emang lagi OTW juga, lagi Indonesia ya. Memang ada agenda kah mungkin atau memang berapa lama di sini? Mungkin fans sepak bola pengen tahu nih coach ini di Indonesia tuh apakah liburan kah atau apa gitu. Oke, kalau itu jujur aku nggak bisa jawab. Tapi memang sebenarnya agenda coachin yang paling utama itu adalah foundation. Foundation. Untuk datang yang di acara cancer itu. Selain itu aku nggak tahu ya, karena coach itu punya jadwal sendiri. Makanya kemarin yang kita coba tektokan Rap, ya ngatur jadwal coach itu memang agak susah. Ketika dia datang ke sini tuh nggak
nggak kayak yang kemarin-kemarin lah, bisa lama gitu kan, karena ya datang ke sini pasti ada urusan. Oke. Ada urusan mengenai apapun aku nggak tahu dan nggak bisa jawab. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Penasaran kan banyak penasaran kan, kenapa tiba-tiba kan di bandara. Yes. Ya itu yang jadi viral ketika gua kemarin live sama JJ. Kita sebenarnya dari foundation tuh nggak tahu kalau coach sudah datang tanggal 20. Gitu. Cuman ketika dapat undangan dari YKI itu kita informasikan harusnya cuma JJ doang yang datang. Cuman ya coach mau datang juga, ya mau datang juga ke acara cancer itu. Makanya tadi juga coach ada 2 acara pagi ini di jam 5.30, terus nyambung sama kita di 7.30. Jadi ya agak lumayan capek juga hari ini. Yes. Ini coach sekarang mana? Coach tadi, jadi kita misah rap. Oke. Coach ke kanan, kita ke kiri. Terus ditanya makan dulu. Oke. Terus makan dulu. Calon-calon Yoda ini nanti kan di apa ya? Bisa dibilang di karantina gitu ya. Yes. Apakah akademisnya juga dapat mereka? Betul. Pertanyaan bagus. Jadi gini, kita juga nggak kepengen satu anak itu, misalkan beberapa anak ini Yoda ini cuma bagus di sepak bolanya aja, tapi pendidikannya enggak. Kita tuh juga mementingkan pendidikan mereka, paling tidak basic lah, gitu kan. Jangan sampai nanti keluar dari Yoda selesai jadi pemain nggak punya apa-apa, nggak punya knowledge dan lain sebagainya. Dan kita pastinya akan mengimbangi itu. Mengimbangi dalam artian di masa karantina itu tidak hanya ngomongin skill juga, tidak hanya ngomongin sepak bola juga, tapi ada sisi pendidikannya. Pendidikannya secara umum ya. Basicnya kayak matematika. Betul matematika. Terus mungkin ada pengetahuan sosial, pengetahuan alam dan segala macamnya. Jadi kita pengennya mereka juga pintar secara akademis gitu. Jadi ya pastinya akan kita balancing lah. Nah kita juga kemarin udah beberapa kali mencari formula yang bagus gitu ya untuk bisa dapetin keseimbangan itulah. Karena balik lagi kalau kita ngomongin soal bola, jangan sampai cuman bolanya doang nih. Ya itu. Pendidikannya nggak diperhatikan gitu kan, kita nggak mau itu. Gitu. Jadi ya kita tetap harus balance. Mau nanya lagi, ini kan menurut saya kan talent kan bisa ditemuin di mana aja termasuk di Indonesia kan. Dari menurut yang udah ngelihat perkembangan sepak bola Korea langsung, apa sih perbedaannya atau gimana sih cara maintain talent? Karena kelompok umur kita kan juga banyak yang berprestasi, cuman waktu udah umur mulai ke atas itu tuh mulai drop tuh performanya. Kira-kira dari sudut pandang mereka berdua gimana ya cara maintain talent kita biar tetap nih naik terus nih, nggak yang kayak tiba-tiba udah naik turun gitu. Ya, mungkin the different things-nya adalah ketika misalkan dari usia dini, yang tadi aku bilang makanya kita fokusin juga di nutrisinya. Nutrisi. Jadi nutrisi itu is more important beside of the skill ya. Karena ketika dia sudah, jadi kita nanti kesini juga bawa ahli nutrisi lah. Ahli nutrisi. Kayak misalkan teman-teman tahu Ronaldo umur berapa sekarang, tapi masih fisiknya masih kuat banget. Nah kita mau orang Indonesia pemain Yoda ini atau Yoda ini adik-adik kami nanti kayak gitu. Jadi itu mau umur 40, sekarang udah umur berapa ya? 40 ya. 40 tuh masih main bola dan stabil gitu kan. Kalau Ronaldo, kita ngomongin Ronaldo tuh masih stabil, dan itu kita juga pengennya anak Yoda tuh seperti itu. Kan kalau kita lihat Ronaldo latihannya kan nggak main-main. Waktu dia belum masih di Sporting itu latihannya memang khusus banget dan nutrisinya juga dijaga banget. Masuk ke MU makin gila, masuk Madrid jadi lebih parah, lebih gila lagi, fisiknya makin kuat. Tapi umur 40 masih gitu. Jadi kita melihat bahwa nutrisi is the more important. Mungkin kan mau ditambahkan? Yeah, well, nutrition is when people young, people have two different phase when they're from young, when teenager after the 20 years. Well, mostly it's generic, but in the nutrition side,
when they have a proper meal and proper vitamins and calcium and things like that, then when they grow up, the man's hormone, which is testosterone and estrogen, things like that, it's combined with their body composition. So when their body is not ready to exercise well, then they have to change their eating pattern, so food patterns. When the food patterns is not ready to have a high technological, high performance, the physical movement, maybe cannot follow up. Indonesians still have a good fundamental from the bottom, but what foundation wanted is still they doing good for the whole nutrition program and technical program for the sepak bola, but we just adding on, tambahin better way, or this one is maybe better way. So we're not the golden rule, we're not the 100% correct, but at least what we have learned from the previous, maybe don't make the same mistake with us. You guys keep going faster, and that's a nutrition solution from us. We're still developing with the professional team in Korea, and once we bring it in, and we modification with the localizing teams like Indonesia hospital or university lab testing, things like that. But after that, maybe we can give a bit of a guideline and a curriculum for the nutrition, at least in your age, with your height, with your broad, you have to eat like this if you want to maintain your body performance and stamina, things like that. Then, okay, well, instead of having snack, if I want to be a sports player, better go for the natural food. Not only for the natural food, but sometimes protein powder, things like that. I can mix up. Of course. Then the cost-wise, we have to think about. That's the second stage of the. I know this is good food, but not affordable. It's too expensive. Then then we have to find it out. Some company or a Korean company investing whatsoever, or pushing whatever, make it cheaper with the good quality. That's maybe gonna be the second stage, I guess. I'm not sure for now, but at least, that's what the foundation is supposed to do. So, copy. We don't have to buy because Coach Shin have a lot of connection in Korea. We just copy, bring it in. Hybrid, and then make it localized, proper way. Let's try. So, besides the nutrition, what do you think that the mentality that young players need to have to be able to compete in the international stage? Hope. Like mentality. When we're talking about mentality, it's mental health, right? Coach always like. Put your target. It's in his book, his autography. Put your target very high. While you're following your target, even if you cannot reach the target, you're in the middle. Even that middle, if it's a final target is high enough, then your middle still high. Instead of, maybe ranking 10. Enough. No. I know it's impossible. People say that's bullshit. That's not gonna happen. Put as a number one. Why not? Try, coba dulu. That's what he thinking. So make it hope. Dreams come true. So now STY Foundation focusing only for boys or No. Anyone who enjoyed it. Yes. Sepak bola. Anyone. Football all. So not only for the boys, No. girls also. Yes. Sports doesn't mean that we can specifically coming into the one gender. That's our uniform. That the color meanings like the pink and blue and harmony, then mixing up and gradation. The pink color is
representing the different side. The blue color, of course, different side. Yeah. So whatsoever we can enjoy. So in the back, our servant and motor is showing. So it's not only specific segmentation. As long as you like sports, get the whole. I'm going to ask this question again to the coach, but I wanna ask this now. Does the social media affect players, like in general, like mentality, or like they has too many followers or something, and they become like, I don't know, focusing on social media only, or does it affect them? Well, can be, but I don't know. Right? It's if they put their goal and target much higher rather than what they have safety zone, then they don't care how many followers they have. Right. They don't give a shit like what Right. the others say. Well, my goal is there. Why? Yeah. Why I have to stay in stick in the current level? Right. So I can see some sports player from in Korea. The same like coach. They don't even see the review. They don't even see. They don't care because my goal is there. Oh,